Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi faktor keamanan. Faktor keamanan didefinisikan satu secara umum bahwa faktor keamanan sama dengan tegangan maksimum dibagi tegangan kerja. Seandainya saudara sudah memahami grafik tegangan-tegangan, maka saudara akan mengetahui tegangan maksimum. Adapun tegangan kerja biasanya diambil sepertiga dari tegangan maksimum. Selanjutnya, dalam kasus material-material yang ulet seperti baja lunak, maka faktor keamanan sama dengan tegangan maksimum dibagi tegangan kerja atau tegangan desain. Jadi rumusnya sama dengan di atas. Definisinya masuk dalam definisi secara umum. Nomor 3, di mana titik yield atau titik luluh terlihat dengan jelas pada grafik tegangan-tegangan, maka faktor keamanan adalah berdasarkan titik tegangan yieldnya, tegangan pada titik yield. Nah, maka faktor keamanan sama dengan tegangan pada titik yield dibagi tegangan kerja. Titik yield itu titik di mana terjadi perubahan struktur dari perubahan sementara ke perubahan permanen atau dari perubahan elastis ke perubahan plastis. Dalam hal logam-logam atau material-material yang getas, sebagai contoh besi cor, di mana titik yield tidak terlihat secara jelas sebagaimana pada material yang ulet, maka faktor keamanannya sama dengan tegangan tertinggi dibagi dengan tegangan desain. Di sini tegangan maksimum, di sini tegangan tertinggi. Karena grafiknya cenderung lurus, jadi belum ketahuan titik maksimumnya, menggunakan tegangan tertinggi. Kemudian pertimbangan-pertimbangan dalam penentuan faktor keamanan, yaitu 1, material, 2, mode manufaktur atau metode manufaktur, jenis tegangan, kondisi pemakaian secara umum, bentuk-bentuk komponen-komponen tersebut. Material, jadi sudah dijelaskan bahwa material yang ulet tentu berbeda dengan material yang getas, faktor keamanannya. Kemudian proses pengerjaan antara kasar dengan halus tentu akan berbeda faktor keamanannya. Tegangannya antara tegangan biasa dengan tegangan berfluktuasi sedang dengan tegangan beban kejut, maka akan berbeda juga, akan mempengaruhi faktor keamanan. Kemudian kondisi operasi secara umum, misalkan kondisinya suhunya pada kondisi panas atau dingin, atau getarannya tinggi atau getarannya rendah dan sebagainya. Nah, itu akan berpengaruh pada keadaan standar atau tidak. Kemudian bentuk-bentuk komponen, bentuknya bagaimana, melingkar atau mulus atau banyak takik, ya, banyak lubang, akan berpengaruh terhadap faktor keamanan. Nah, kemudian di sini dijelaskan secara rinci hal-hal yang seharusnya dipertimbangkan berhubungan dengan di atas adalah reliabilitas sifat-sifat material dan perubahannya. Reliabilitas sifat-sifat material dan perubahannya. Sifat-sifat material itu kan sifat mekanik. Nah, di tegangan, elastisitas, kemudian kekerasan, kemudian ketangguhan, dan seterusnya harus bersifat ajak, ya, tidak mengalami perubahan dalam kondisi operasi. Kemudian reliabilitas hasil tes ketika dilakukan pengetesan, misalkan sebelum material dipakai kan dites dulu dengan uji tarik, uji kekerasan, uji bending, uji impak, uji
ketangguhan dan lain sebagainya, maka datanya harus bersifat ajak, tidak berubah, sehingga nanti ketika dipakai dalam alat akurasinya bisa terjaga. Kemudian reliability tentang bebannya itu data pembebanannya itu terlihat dengan jelas, tidak misalkan kalau bebannya steady, bebannya fluktuasinya berapa, bebannya shock, tegangannya berapa maksimumnya begitu. Jadi harus diketahui secara nyata. Kemudian adalah metode yang digunakan secara jelas untuk menganalisis kegagalan. Misalkan dengan menggunakan animasi, dengan bantuan software, bisa softwarenya misalkan SolidWorks atau software yang lain, CATIA ya, dan selain sebagainya yang dapat digunakan untuk menunjuk analisa kegagalan dengan menggunakan misalkan metode ilmiah. Kemudian penyederhanaan asumsi, misalkan kadang-kadang ditemukan rumus-rumus yang sulit karena variabel-variabelnya banyak, maka dilakukan penyederhanaan dalam hal menganalisis, dan itu juga harus dipertimbangkan faktor-faktor mana yang signifikan, yang tidak signifikan, sehingga nanti penyederhanaan tersebut tidak akan mengurangi atau menghilangkan sifat-sifat yang berhubungan dengan fungsinya. Jadi fungsinya tetap bisa berjalan dengan baik. Mungkin perubahannya misalkan dalam hal harga ya misalkan, atau umur atau dan sebagainya. Tuh. Kemudian masalah lokalisasi tegangannya di lokalisasi, artinya tidak cepat melakukan penyebaran, misalkan dengan cara mengurangi sudut-sudut tajam, menggantinya dengan radius ya, dengan menggunakan radius dan lain sebagainya. Ini berhubungan dengan masalah desain. Kemudian menghilangkan tegangan dalam, misalkan karena proses pengerjaan, misalkan ketika dia lakukan proses permesinan, maka akan ada tegangan dalam karena adanya misalkan gaya pembubutan, maka perlu dihilangkan supaya nanti tidak terjadi internal force itu tidak menjalar ke bagian yang lain. Selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya pengurangan umur itu bisa diatasi agar awet ya. Maka caranya untuk menghilangkan kegagalan itu dengan maintenance yang bagus, misalkan dengan sistem oli yang baik, yang berkala, kemudian sistem perawatan atau kondisi mesin yang bersih, pemakaian standar dan lain sebagainya. Itu adalah pertimbangan-pertimbangan dalam hal penentuan faktor keamanan.